Shalom. Mari kita lihat kembali Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yesus sebagai imam besar, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, judul perikopnya adalah Yesus sebagai imam besar. Dan kita membutuhkan sungguh-sungguh imam besar. Kita membutuhkan imam besar agung, khususnya ketika kita akan melangkah di tahun 2022. Tahun yang tidak mudah, dan ketika kita memiliki imam besar dan imam besar agung, maka imam besar agung ini yang akan berdoa untuk kita. Imam besar agung ini yang akan terus berseru untuk kebaikan kita. Kita sadar dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu untuk terus bertahan di tengah-tengah keadaan yang semakin di luar prediksi kita. Saya percaya tahun 2022 banyak prediksi para ahli akan gagal. Mereka memprediksikan suatu hal tetapi hal yang lain yang akan terjadi. Sehingga akan banyak orang-orang stres, banyak orang-orang yang putus asa. Tetapi kiranya Roh Kudus akan terus menuntun kita, membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mari kita lihat. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, kita mempunyai imam besar agung. Kitab 1 Petrus mengatakan kita adalah imamat yang rajani. Berarti kita adalah para imam yang dipimpin oleh imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Perhatikan bahwa di dalam 1 Yohanes dijelaskan banyak antikris telah muncul, banyak pendusta telah muncul, dan siapakah pendusta itu? Adalah orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Kristus. Yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Itu adalah pendusta, itu adalah antikris, ya. Sehingga jelas kita sebenarnya mengetahui siapa yang antikris, siapa yang sungguh-sungguh pengikut Kristus. Nah, kita di sini ditekankan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kata teguh berarti tidak tergoyahkan. Kalau ada nasihat untuk mengatakan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, berarti akan banyak hal-hal yang menggoyahkan kita, sehingga pengakuan kita akan berubah. Bagaimana kalau kita sakit dan ketika penyakit ini berjalan lama, kemudian kita tidak segera disembuhkan? Apakah pengakuan iman kita
akan berubah atau tidak? Ketika kita miskin dan kita mempercayai firman Tuhan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, tetapi ketika kemiskinan ini berlanjut beberapa waktu, apakah pengakuan iman kita akan tetap teguh sesuai dengan firman Tuhan, atau kemudian kita mulai mengubah pengakuan iman kita sesuai dengan keadaan yang kita alami? Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bahwa mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, anak Allah, itu penting bagi kita. Tetapi ingat, pengakuan iman kita juga itu sangat penting. Pengakuan iman kita juga sangat penting. Saya dulu punya sepupu sudah almarhum, dan dia banyak berkumpul dengan orang-orang yang bukan Kristen. Dia juga jarang ke gereja. Kemudian saya dengarkan temannya ini mengatakan, loh, nanti kalau kamu mati, kamu tidak ada temannya, kamu kan ditanya siapa Tuhanmu. Dan sepupu saya mengatakan, saya ikut kamu aja lah nanti kalau ditanya, karena kamu lebih banyak. Loh, lihat di sini bahwa orang yang tidak mengenal Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu akan mudah untuk digoyahkan. Kelihatannya sepele ya, hanya masalah pengakuan. Tetapi ingat, sekarang zamannya orang-orang yang terlalu menganggap remeh perkataan. Kalau dahulu, di zaman dahulu, perkataan itu lebih kuat daripada meterai. Tetapi sekarang bahkan meterainya dinaikkan aja, ya, meterainya dinaikkan, tetap aja dilanggar. Ya. Artinya bahwa sekarang ini di hadapan Allah dibutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh bisa teguh berpegang pada pengakuan iman. Ya. Ada juga yang hanya sekedar mengaku tapi tindakannya tidak selaras dengan pengakuannya. Ingat, Alkitab katakan bahwa kita diselamatkan kalau hati kita percaya, mulut kita mengaku. Otomatis tindakan kita akan memanifestasikan kesepakatan antara hati dan perkataan ini. Nah, kembali kepada hal ini, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang menggemakan kematian akan menerima kematian. Yang menggemakan kehidupan akan memakan kehidupan. Oleh karena itu di sini juga sama. Ketika kita mengaku menggemakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pasti diselamatkan. Ketika kita mengaku Yesus adalah penyembuh kita, maka kita akan disembuhkan. Ketika kita mengaku Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, maka itu juga yang akan kita nikmati. Tetapi ketika kita mengatakan hidup ini kok susah ya, maka kesusahan terus yang akan kita alami. Kehidupan ini kok tidak menentu ya, oleh karena itu kita mengalami naik turun dalam kehidupan yang tidak menentu ini. Sesuai dengan perkataan, itu yang akan kita alami. Tetapi seringkali orang-orang meremehkan hal ini. Bahkan bukankah orang-orang dihormati atau tidak, itu tergantung dari perkataannya. Bahwa perkataan kita menentukan apakah kita orang ini pantas dihormati atau tidak pantas dihormati. Nah,
Di sini menurut pengakuan iman kita juga, ini menentukan apakah kita nantinya akan ditolak oleh Tuhan atau akan diterima oleh Tuhan. Pengakuan iman kita, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya. Dan Allah kita tidak pernah mengecewakan. Setelah banyak orang yang tidak bisa dipercaya muncul, kita melihat kalau pemilihan, misalnya pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan satu organisasi, banyak janji-janji, ya, banyak janji-janji. Awalnya pengikut-pengikutnya akan mengatakan, wah ini pemimpin yang baik, pemimpin yang patut kita ikuti. Setelah terpilih, kita melihat dan kemudian pengakuan kita mulai berubah. Dan kelihatannya ini menjadi hal yang biasa terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi saya mau menekankan, Yesus kita tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena itu seharusnya lah pengakuan iman kita juga tidak pernah berubah. Pengakuan iman kita harus tetap teguh. Pak Yusak, kalau tidak sesuai dengan apa yang kita akui yang terjadi, nanti kalau di surga tanya ke Tuhan. Ya, yang penting selama di sini, apapun yang terjadi, ingat, Tuhan hanya ingin melihat apakah kita tetap teguh untuk berpegang pada pengakuan iman kita atau kita digoyahkan. Ini pengaruh karena tindakan juga akan mengikutinya. Berapa banyak orang yang tidak berpegang teguh pada pengakuan imannya. Bahkan secara praktek, dahulu kita berkomitmen untuk berdoa dan terus berdoa. Sekarang bagaimana? Dahulu kita berkomitmen untuk rajin beribadah. Sekarang bagaimana? Dahulu kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita bahwa kita akan terus memberikan perpuluhan apapun yang terjadi. Sekarang bagaimana? Banyak orang berubah. Banyak orang berubah. Dahulu kita berjanji bahwa kita akan mau melayani Tuhan tanpa imbalan apapun, tetap akan setia. Sekarang bagaimana? Bahwa artinya berpegang teguh pada pengakuan iman kita ini tidak mudah. Keadaan demi keadaan akan membuat kita mulai goyah dan kemudian meninggalkan pengakuan iman kita yang dimanifestasikan melalui tindakan kita. Banyak orang berubah. Tetapi baiklah kita, di sini dikatakan teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Semuanya akan digoncangkan. Semuanya akan digoncangkan. Tetapi ingat, firman Tuhan tetap teguh di surga, dikatakan. Firman Tuhan tetap teguh. Firman Tuhan tetap teguh. Dan membutuhkan orang-orang yang berani teguh untuk terus mengucapkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman itu tidak akan pernah mengecewakan. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya. Bahkan mungkin setiap agama punya imam besarnya. Ya. Dan kita mempunyai imam besar sendiri yang bernama Yesus Kristus. Setiap orang berbeda pandangan. Tetapi ingat, pandangan ini akan menentukan keselamatan seseorang. Saya tekankan kembali. Pandangan ini akan menentukan keselamatan seseorang. Sebab imam besar yang kita punya, yang kita akui, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya sama dengan kita, ia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tetapi kita lihat di sini, perhatikan sungguh-sungguh, imam besar yang kita punyai ini bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tahu artinya lapar, dan karena lapar itu tidak baik, dia tidak menginginkan umatnya mengalami kelaparan. Bukankah seharusnya seperti itu? Dia tahu setiap kelemahan kita sehingga dia akan menjadi Allah imam besar yang agung yang akan mengerti, memaklumi keadaan kita. Bukan hakim yang kejam. Dia adalah imam besar yang mengerti, yang merasakan kelemahan kita. Berarti dia Allah yang bisa memaklumi kita loh. Kalau peraturan itu kejam, ya. Bahkan saya melihat sebuah film, kemudian ada tentara yang melanggar peraturan. Alasannya bisa diterima, tetapi tetap pimpinannya mengatakan tetap hukum harus ditegakkan. Karena setiap orang yang melanggar peraturan pasti punya alasan. Dan kalau semua alasan itu diterima, maka hukum tidak bisa ditegakkan, dikatakan. Oleh karena itu bersyukurlah bahwa kita hidup berdasarkan hukum kasih karunia. Allah yang mengerti akan perasaan-perasaan kita, yang mengerti apa kelemahan kita ini. Dia tidak hanya akan berpegang, kamu salah, kamu benar, kamu salah, kamu benar. Tetapi dia katakan, ayo pikul bareng-bareng. Inilah imam besar kita. Karena imam besar kita dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan begini, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Bahwa lihat di sini bahwa Yesus selama hidupnya dalam dia berdoa, dia memohon, dia menangis, dia meratap. Artinya dia itu memikul semua kelemahan kita, merasakannya, menanggungnya, sehingga dia bisa menangis. Kalau dia tidak merasakan, tidak menanggung kelemahan kita, dia tidak akan menangis. Karena dia Allah, dia tidak membutuhkan apa-apa. Kenapa dia menangis? Karena dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami. Ketika Anda berdoa untuk orang-orang yang tidak ada hubungan dengan Anda, walaupun dikatakan itu menderita, penuh penderitaan, tetapi orang itu tidak ada hubungan, Anda akan berdoa biasa saja. Anda tidak akan menangis. Tetapi ketika Anda berdoa untuk orang-orang yang begitu dekatnya dengan Anda bisa merasakan, walaupun kita dua pribadi yang berbeda, tetapi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang akan kita doakan itu, yang punya hubungan dengan kita. Demikian pula Yesus sebagai imam besar, dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga ketika dia berdoa, dia sampai meratap, dia sampai menangis sedemikian rupa. Inilah imam besar kita, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukankah itu luar biasa? Oleh karena itu Allah turun menjadi manusia supaya bisa merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Tidak mungkin kalau gajah tetap gajah bisa merasakan kelemahan semut.
Gajah untuk bisa merasakan kelemahan semut, dia harus menjadi semut. Baru dia akan tahu kelemahan semut. Demikian pula kalau Allah tetap sebagai Allah, dia tidak akan tahu merasakan kelemahan kita sebagai manusia. Ya. Namanya Allah, bahkan tidak pernah capek. Tetapi manusia penuh dengan kelemahan, dan imam besar kita, Allah yang menjadi manusia, Allah yang lahir sebagai manusia, bisa merasakan kelemahan kita dan menanggung bersama-sama kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Allah sebagai manusia pun sudah dicobai. Kita melihat Matius pasal yang keempat tentang pencobaan Yesus. Dicobai dalam segala bidang. Dalam segala bidang. Ya. Dalam hal kelaparan, berarti secara jasmani. Dalam hal kepopuleran untuk disembah. Ya. Untuk tahta, kepopuleran itu tentang dia, bagaimana dia harus terjun, dikatakan. Dan biarlah malaikat menatangmu, kata iblis, supaya engkau dilihat. Ini kepopuleran. Allah sebagai manusia sudah dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Dalam segala bidang. Lucu. Modalnya sama supaya tetap kuat, yaitu firman Tuhan. Dicobai dalam bidang apapun, senjata Yesus adalah firman Tuhan. Dan sayangnya kita meremehkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang tertulis ini luar biasa. Ketika Yesus dipimpin oleh Roh Kudus dan dia mengucapkan firman Tuhan yang tertulis, maka dia mengalami kemenangan menghadapi pencobaan dalam bidang apapun juga. Kalau setiap kita, para ahli kan mempunyai caranya sendiri untuk mengatasi setiap masalah. Cara mengatasinya berbeda-beda. Setiap ahli mempunyai caranya sendiri untuk mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Tetapi luar biasanya, Yesus menghadapi semua masalah dengan satu, yaitu firman Tuhan. Seringkali kita selalu hanya mengatakan doakan saya, doakan saya, doakan saya. WA saya itu sering dari berbagai kota mengatakan doakan saya, doakan saya. Tetapi untuk disuruh untuk mempelajari firman Tuhan, mereka sepertinya rasa-rasan, tidak ada semangat. Saya ingat saya katakan, saya akan ngurangi pelayanan untuk PD-PD yang selalu minta doa. Kenapa? Ketika saya menyampaikan firman, ada yang tertidur, ada yang main HP, ya kan? Tetapi ketika sudah bagian minta didoakan, bisa antri loh, berbaris. Bahkan setengah jam pun maju satu langkah, selesai. Satu didoakan, kemudian maju lagi. Mereka pikir hanya dengan doa mereka akan selesai masalahnya. Tanpa mereka berpegang teguh pada pengakuan iman mereka, yaitu firman Tuhan, tanpa mereka mempelajari firman Tuhan, bagaimana mereka bisa mengakui firman Tuhan? Tanpa mereka mengakui firman Tuhan, mereka tetap ada dalam masalah, mereka akan tetap kalah dalam masalah. Yesus telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena dia adalah firman.
Karena dia mengalahkan semua pencobaan dengan firman. Bukan doa. Doa itu membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Doa itu menselaraskan kita dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan akan mengubah keadaan. Sidang jemaat, kelemahan kebanyakan orang Kristen adalah meremehkan untuk membaca, menghafal, merenungkan, mempelajari firman Tuhan sendiri. Karena setiap kita akan mempunyai masalah. Setiap kita akan mengalami pencobaan. Kalau kita hanya mengandalkan pendeta, bagaimana kalau secara serempak 10 jemaat mengalami masalah? Satu pendeta tidak akan cukup untuk menolong karena waktunya bersamaan. Lihat di sini. Tetapi seandainya setiap jemaat mempunyai firman masing-masing. Ada tertulis, setiap jemaat bisa mengatakan ada tertulis seperti Yesus katakan. Maka kita akan mengalami kemenangan. Semua jemaat akan mengalami dan hidup di dalam kemenangan. Firman itu sangat penting. Ingat bahwa Yesus menyelesaikan semua pencobaannya dengan kemenangan hanya dengan ada tertulis, yaitu firman Tuhan. Setiap orang yang mencoba untuk mengucapkan firman Tuhan kepada keadaannya, kalau dia tidak terlatih, saya mau katakan begini, Anda akan merasakan kata-kata yang hampa. Bahkan Anda akan tertawa sendiri, sepertinya lucu. Ya. Tetapi ketika Anda terbiasa mengadakan pengakuan iman sesuai dengan firman, ketika Anda biasa mengucapkan firman, maka pada akhirnya Anda bisa merasakan ada kuasa di dalam setiap perkataan kita itu. Ada kuasa yang menyertai firman yang kita ucapkan itu. Sehingga pada waktu ada masalah, Anda siap dengan firman yang penuh kuasa. Ketika itu dilepaskan, masalahmu akan berubah. Masalahmu akan diselesaikan. Penyakitmu akan disembuhkan. Sidang jemaat, mari kita sungguh-sungguh perhatikan, kita harus membangun diri kita sedemikian rupa. Karena semakin hari keadaan tidak akan semakin mudah. Biarlah keadaan itu semakin kacau. Tetapi saya mau menekankan, manusia rohani kita harus semakin kuat. Sehingga kita tetap akan bisa menguasai keadaan itu. Yang terpenting adalah itu. Manusia rohani kita terus diperbarui dari sehari ke sehari. Banyak orang yang meremehkan. Allah, aku baik-baik saja. Ingat, penyakit tidak akan minta izin untuk datang kepada kita. Ingat, penipu tidak akan memberitahu kita ketika dia akan menipu kita. Ingat, pembunuh tidak akan minta izin kepada kita untuk membunuh kita. Kita membutuhkan firman. Karena ketika kita mengucapkan ada tertulis, maka kuasa dilepaskan. Sidang jemaat. Sehingga dua saksi pun ketika orang-orang, bisa dikatakan orang-orang sedunia, satu kota mau mencelakai dua saksi itu. Dikatakan ada api yang keluar dari mulut mereka. Bukankah itu berbicara tentang firman yang penuh dengan kuasa? Firman itu yang menyelamatkan kedua saksi itu. Saya selalu menekankan bahwa bahkan kejahatan di akhir zaman, mungkin 99% itu sudah ditunggangi oleh roh jahat. Bagaimana kalau mereka mau memperkosa kita, mereka mau membunuh kita,
dan yang menggerakkan mereka roh jahat. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka. Diam dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kita tidak punya kuasa, kalau kita tidak punya firman, Anda tidak bisa mengucapkan dengan penuh otoritas. Dan orang yang akan melakukan kejahatan tetap akan melakukan kejahatan. Tetapi ketika kita mempunyai kuasa, kita katakan diam dalam nama Tuhan Yesus. Maka roh jahat yang menggerakkan orang tersebut akan keluar dari orang itu. Jangan remehkan, jangan remehkan. Kita mau membangun terus manusia rohani kita. Kita harus terus terlatih di dalam pengakuan iman kita, yaitu mengakui firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus dan dia mengucapkan firman dan dia mengalami kemenangan. Selalu pimpinan Roh Kudus dan kekuatan firman itu akan memunculkan kita menjadi pemenang. Doa tanpa firman ada di dalam hatimu dan mulutmu. Maka doa kita menjadi doa yang kosong. Saya tekankan kembali. Doa tanpa kita mempunyai firman di dalam hati dan mulut kita. Maka doa kita menjadi doa yang kosong. Yang tidak punya kekuatan untuk menembus langit. Di mana di atas kita ada kekuatan roh-roh jahat yang menghalangi setiap perkataan kita untuk sampai ke tahta kasih karunia Tuhan. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pada akhirnya bukankah kita juga harus mengalami apa yang dialami oleh imam besar agung kita? Bahwa kita akan dicobai, tetapi kita pun tidak akan berbuat dosa. Dan imam besar agung yang akan memimpin kita, dia sudah mengalami, dia tahu cara mengatasinya. Dia yang akan mendampingi kita untuk mengatasi juga pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dikatakan, sebab oleh karena ia, Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus sudah mengalami, itu sudah lengkap. Matius pasal 4, Lukas pasal 4 tentang pencobaan di padang gurun itu adalah rangkuman dari seluruh pencobaan di seluruh dunia dari dahulu sampai sekarang dan yang akan datang. Itu sudah rangkuman semuanya Yesus selesaikan, Yesus kalahkan. Dan dikatakan karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Karena mengalami pencobaan itu, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya kan? Ketika kita mempunyai masalah, bukankah kita akan mencari orang yang pernah mengalami masalah yang sama dengan kita untuk bisa keluar dari masalah itu? Ya. Demikian pula di sini dikatakan, Yesus sudah mengalami masalah itu. Yesus sudah mengalami pencobaan. Dan hanya dialah yang dapat menolong kita yang mengalami pencobaan. Ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Dianjurkan di sini Yesus sebagai imam besar agung, kita sebagai imam-imam juga menurut Rasul Petrus, kita adalah kerajaan imam. Ya. Dikatakan oleh karena itu sebagai imam kita harus berdoa.
Dan di sini dikatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Kalau kita tidak punya iman, maka kita tidak akan berani. Iman itu berbicara tentang sikap yang penuh dengan keberanian. Oleh karena itu di sini dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bukankah ini juga sama kalau kita baca, marilah kita dengan penuh iman menghampiri tahta kasih karunia. Karena tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Kita tidak diperkenankan untuk menghadap tahta kasih karunia tanpa iman. Ya. Tanpa kita teguh dengan pengakuan iman kita, maka kita juga tidak akan penuh dengan iman bisa masuk ke tahta kasih karunia. Kita akan harus terlatih dengan pengakuan iman. Ingat tadi kita sudah bahas tadi pagi bahwa kita ini sudah ditebus. Orang yang tidak beriman ketika berdoa menghadap tahta kasih karunia Allah, dia akan mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak, aku adalah cacing, aku adalah ulat, aku adalah debu tanah. Itu orang yang tidak beriman. Tetapi orang yang sudah terima Tuhan Yesus, orang yang beriman, kehidupan yang lama itu sudah berlalu. Dan saya mau katakan juga, kehidupan yang lama itu tidak pernah ada di dalam ingatan Tuhan kita. Sehingga ketika kita mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan katakan, ini orang ngomong apa? Engkau bukan orang berdosa, engkau orang yang dibenarkan. Di hadapan Tuhan kita orang yang dibenarkan sekarang. Sekarang kita adalah orang yang dibenarkan. Sekarang kita adalah anak Allah. Sekarang kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Dengan kehidupan yang baru ini, dengan iman yang seperti ini, kita berani menghadap tahta kasih karunia Allah. Berani. Karena kita adalah anak. Anak tidak masalah menghadap raja dan melihat muka raja. Tetapi bawahan raja tidak boleh melihat muka raja. Mereka harus menundukkan. Kenapa? Karena dia cacing. Dia ulat. Ya. Sidang jemaat, saya mau tekankan kehidupan ini penting untuk iman kita. Jangan menghadap Allah dengan posisi lama kita. Engkau tidak layak di hadapan Tuhan dengan posisi lamamu. Engkau tidak akan didengarkan oleh Allah. Ketika engkau menghadap kepada Allah, engkau harus penuh dengan iman. Inilah kehidupanku yang baru. Aku adalah anak Allah. Aku adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Aku adalah yang diperkenan oleh Allah. Saya tekankan kembali bahwa kehidupan lama kita sepenuhnya sudah lenyap dari pikiran Allah. Yang ada adalah kehidupan baru di dalam Kristus. Yang akan membuat kita penuh dengan keberanian menghadap tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia, perhatikan, supaya kita menerima rahmat. Ketika berbicara menghadap tahta kasih karunia supaya kita di sini menerima rahmat, berarti kita harus berbicara kitab Ratapan pasal yang ketiga. Coba lihat kitab Ratapan pasal yang ketiga. Ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Kita menghadap tahta kasih karunia untuk menerima rahmat Tuhan. Dan dikatakan rahmat Tuhan itu tidak habis-habisnya
selalu baru tiap pagi. Berarti kita ini sedang berbicara saat teduh kita di pagi hari. Karena rahmat Tuhan kita temukan di pagi hari. Kapan? Pada waktu kita bersaat teduh. Berarti banyak orang yang tidak hidup berdasarkan rahmat Tuhan karena mereka tidak menerima. Banyak orang yang tidak bersaat teduh, mereka langsung menjalani kehidupan. Dengan demikian kita tahu bahwa mereka hidup berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Dan tidak ada orang yang berkenan kepada Allah dengan kekuatannya sendiri. Akan banyak penyesalan demi penyesalan yang tidak akan pernah diulangi dan tidak bisa diperbaiki. Sidang jemaat, kembali kepada pembacaan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Biasakan setiap pagi menerima rahmat Tuhan. Setiap pagi menerima rahmat Tuhan. Bagaimana caranya? Bersaat teduh. Saat teduh ini yang disebut menghampiri tahta kasih karunia. Ya. Kita lebih gampangnya katakan saat teduh. Kalau tidak ngerti saat teduh lagi, lebih gampangnya doa pagi. Ya. Kalau sudah tidak ngerti lagi, tidak usah ngomong sudah. Ya kan? Jadi setiap pagi menghadap tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Kenapa hal ini penting setiap hari kita lakukan? Karena ini loh. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini sudah berbicara beda lagi, ya. Setiap pagi kita menghampiri tahta kasih karunia untuk menerima rahmat Tuhan. Dipersiapkan, kita mengetahui semua yang Tuhan sediakan. Ya, kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan sebagainya. Kita menjadi intim dengan Tuhan. Intinya itu, menjadi intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena nanti setiap orang akan mempunyai masalah yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan di sini dikatakan supaya kita menerima rahmat dan ini beda lagi loh. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan pada waktu kita membutuhkan pertolongan, kita akan menemukan pertolongan itu pada waktu Tuhan. Beda. Setiap pagi kita intim dengan Tuhan, dan pada waktu kita membutuhkan pertolongan, kita akan menemukan pertolongan. Tetapi ketika kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak terbiasa dengan rahmat Tuhan setiap pagi, maka pada waktu kita membutuhkan pertolongan dalam perjalanan iman kita, kita tidak akan menemukan. Perhatikan kata menemukan. Kata menemukan berarti tidak semua orang akan mendapat. Ya. Saya tekankan kata menemukan. Ketika orang-orang mencari sesuatu, hal, satu benda misalnya. Kan walaupun yang nyari banyak, tidak semuanya dapat kan? Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, belum tentu mereka akan mendapatkan pertolongan dari kasih karunia Tuhan. Hanya orang-orang yang sering terbiasa ada di hadapan tahta kasih karunia yang dengan mudahnya akan mendapatkan, menemukan pertolongan kasih karunia itu.
Anda akan melihat perbedaan orang-orang ketika menghadapi masalah. Anda akan mengetahui orang ini intim dengan Tuhan atau tidak. Itu penting sekali. Karena orang yang tidak intim dengan Tuhan tidak akan menemukan pertolongan pada waktu yang sudah dia inginkan. Kita akan sering kan ketika kita misalnya membutuhkan sesuatu, orang yang intim dengan Tuhan, walaupun sekarang tidak ada, tetapi kita bisa mengatakan dan kita ngalami, alah nanti pada waktunya pasti sudah ada, ya kan? Pada waktunya ada, pada waktunya kita menemukan pertolongan yang Tuhan sediakan itu. Tetapi kalau kita tidak intim, kita tidak akan menemukan pertolongan itu. Kita akan terus mencari dan kita tidak menemukannya. Oleh karena itu penting untuk terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Saya kembali mau menekankan, tahun-tahun ke depan tidak akan semakin mudah. Kita butuh Tuhan. Bahasa ini sederhana, kita butuh Tuhan. Ingat, tidak semua orang bisa mengatakan ini. Ada orang-orang yang mengatakan, aku butuh uang, aku butuh pekerjaan, aku butuh pengakuan, aku butuh kesembuhan. Tetapi saya mau katakan, kita butuh Tuhan yang merangkum segala kebutuhan itu. Kita butuh Tuhan yang merangkum segala kebutuhan kita. Ayat yang ke-7. Dalam hidupnya, dari pasal yang kelima sekarang. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia, imam besar agung kita, telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengar. Setiap orang mungkin bisa memohon, meratap, menangis. Tetapi ingat, belum tentu dijawab. Kenapa? Karena dibutuhkan kesalehan untuk didengarkan Allah. Allah mendengar doa-doa orang benar. Bahkan Yakobus mengatakan doa orang benar, bukan doa yang benar, ya. Doa orang benar. Orang benar itu berpikir aja sudah jadi doa, tiba-tiba dijawab oleh Tuhan, iya kan? Muncul dalam pikiran ingin sesuatu, tiba-tiba dapat. Bukankah itu sudah doa? Bahwa doa orang benar, ketika kita hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka doanya berkuasa. Dikatakan hidup benar. Jangan hanya menampilkan kebenaran kalau dilihat orang. Tadi pagi kita sudah bahas sidang jemaat. Saya mau katakan, tadi pagi saya berkhotbah penuh dengan kuasa, pewahyuan dan sangat bagus. Rugi Anda yang tidak dengar. Tuh, itu khotbah yang sederhana tentang kelahiran Yesus. Tetapi saya sendiri yang khotbah berpikir, wow, ini bukan saya. Ya. Dan saya percaya tadi pagi banyak orang yang diberkati. Nah, tadi pagi kita juga bahas bahwa Paulus katakan, aku senang karena aku mendengar, walaupun aku tidak hadir, aku mendengar engkau memanifestasikan imanmu. Jangan hanya kalau dilihat. Bahkan bukankah banyak orang Kristen kalau di gereja sama di rumah beda sikapnya. Ini berarti munafik, bukan orang beriman. Ya. Yang repot yang tidak sadar bahwa dirinya munafik, ini lebih repot lagi. Ya. Kalau sadar masih ada kemungkinan bertobat.
Yang tidak sadar berarti sudah mendarah daging, itu bagiannya neraka nanti. Ya. Dan karena kesalehannya, Imam Besar Agung kita, Yesus Kristus telah didengarkan. Doa orang benar besar kuasanya. Ya. Sekalipun kita bukan Tuhan, ingat, Elia juga manusia biasa. Kita manusia biasa. Tetapi ketika kita hidup benar, maka ketika kita berdoa, doa kita besar kuasanya. Doa kita didengar oleh Allah. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sederhananya begini, bagaimana kalau kita terus menderita? Apakah kita masih akan mempertahankan ketaatan kita? Bagaimana kalau kita terus menderita? Apakah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita? Tetapi Yesus memberikan contoh di sini dalam segala penderitaannya. Dia tetap mentaati akan Bapaknya. Tidak mudah loh. Dari Allah menjadi manusia, dari kaya menjadi sangat miskin, dan dari maha kuasa menjadi terbatas, dari yang maha kudus kemudian pada akhirnya mati sebagai orang berdosa. Tidak mudah. Tetapi dalam segalanya itu ketika dia dipreteli satu persatu, tetap dia mempertahankan ketaatannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita disalah mengerti, ketika kita mungkin difitnah, ketika kita tidak dihargai, apakah kita tetap akan hidup dalam ketaatan? Atau kita akan mengatakan sia-sia aku melakukan semuanya? Tidak mudah. Ingat, jangan meminta penghakiman sebelum waktunya. Karena penghakiman kita, apakah kita akan benar atau tidak nanti adalah penghakiman Allah. Jangan menghakimi diri sendiri juga. Biarlah Tuhan yang akan menghakimi, karena penghakimannya selalu benar. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan. Bukankah ini berbicara tentang Yesus yang taat? Sesudah ia mencapai kesempurnaan. Bagaimana dia sempurna? Yesus mati, dikuburkan 3 hari, dan kemudian bangkit dan naik ke surga, duduk di hadapan di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Itulah kesempurnaannya Yesus. Setelah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya sederhanakan saja bahwa hanya dia satu-satunya yang berhak untuk menyelamatkan orang-orang yang taat kepadanya. Hanya dia satu-satunya yang berhak dan layak untuk disebut Sang Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Karena tidak ada satu orang pun yang pernah mati dan kemudian bangkit kembali. Dan kemudian naik ke surga di hadapan 500 saksi. Bukankah itu sah? Kitab Kisah Para Rasul pasal 15 mengatakan, di kitab 1 Korintus pasal 15 maksud saya, bahwa di hadapan 500 orang Yesus naik ke surga. Itu sah. Itu tidak perlu diragukan. Di manakah ada orang yang pernah mati kemudian bangkit dan di hadapan manusia naik ke surga? Dan di hadapan manusia kemudian juga duduk bahkan berdiri dari tahtanya di surga. Hanya Yesus satu-satunya. Oleh karena itu
Hanya Dia yang berhak menentukan orang ini diselamatkan atau tidak. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan manusia. Hanya Dia. Tidak ada yang lain. Dan ayat yang ke-10 yang terakhir. Ia dipanggil menjadi imam besar Allah menurut peraturan Melkisedek. Imam besar agung kita kekal dan tidak akan pernah digantikan. Melkisedek berbicara tentang keimaman yang kekal. Tidak pernah digantikan. Tidak akan digantikan. Karena selamanya dia kudus. Selamanya dia tidak bercacat. Selamanya dia layak menjadi imam besar. Dan dia tidak pernah mati. Berarti keimamannya untuk selama-lamanya. Kalau Dia adalah imam besar agung kita untuk selama-lamanya, saya mau katakan, kita aman di dalam Dia. Biarlah berita ini menjadi kesukaan bagi kita. Berpegang teguhlah pada pengakuan iman kita. Allah akan menjawab doa-doa kita. Ingat, jangan pernah ragu. Allah akan menjawab doa-doa kita. Tuhan memberkati.